Selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat, baik? Mantap. Sebelah sini dari tadi kasihan, cacingan sebelah sini apa gimana? Udah gini aja anak. Suka mula mau ngomong apa sih tuh? Perkenalkan, nama saya Boris Thompson Manulang dan saya baru sidang. Terima kasih, Pak. Sidang itu ngeri-ngeri sedap, itu sidang itu, betul. Ngeri-ngeri sedap itu. 19 tahun di dunia pendidikan ditentukan di situ. Ya mungkin kita nggak semua 19 lah ya. Gini, 19 tahun SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 19 tahun dikurang 12, itulah masa aku kuliah ya. Gak usah kita sebut berapa ya. Dan di ruang sidang itu, aduh, kembang kempis itu rasanya itu. Ngeri-ngeri sedap itu di ruang sidang itu. Yang paling emosinya Pak, dosen pengujiku ini lagi sidang. Jadi Pak, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup, ada kan skripsiku itu soal penjara ya. Jadi Pak, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup Pak, sebentar dulu, ada telepon. Telepon, kukira mau diangkat langsung sama dia, enggak, rupanya dia apa kan? Di loudspeaker, baru ditempelkan ke telinga. Pernah ada yang nengok bapak-bapak kayak gitu? Yang di loudspeaker dia udah, halo, oh ya halo, apa kabar? Ya kalau udah loudspeaker dia udah nggak usah ditempel ke telinga ya kan? Ini ditempel lagi ke telinga. Ini ciri-ciri orang gak gampang puas ini. Kulihat-lihat juga kan aku di kampus nih ya, setelah sekian lama itu ya, kalian tahu lah berapa lama itu ya. Setelah sekian lama itu, akhirnya kulihat-lihat, ini ada perbedaan antara anak-anak yang angkatan aku ya, angkatan-angkatan yang hampir punah, manusia-manusia langka, kalau disentuh aja udah retak itu, antara angkatanku dengan angkatan-angkatan baru. Itu ada perbedaannya itu. Kalau yang baru ini ospeknya ini lenje-lenje, manja-manja, jadi macam lelaki tulang lunak jadinya dia ini. Nggak gagah dia ini, nggak kokoh dia ini. Jadi bawaannya kadang-kadang kalau ketemu sama senior, akrab sama kurang ajar ini beda tipis. Akrab sama kurang ajar beda tipis. Dia nyapa aku, kenal kebetulan karena kami sekelas kan, aku ngulang, dia baru ngambil, udah pasti itu ya. Itu udah pasti. Dia bilang, halo Riz, halo, sehat Riz? Sehat? Bapak sehat? Sehat? Mamak laris? Nah ini bahaya nih. Mamak laris, kata dia, pikir mamakku ini apa ini? Ini akrab sama kurang ajar beda tipis ini. Si kawan ini pernah dia minta tolong, udah dengan muka memelas, ku tolong lah kira kan, aku berusaha demi kawan ya. Udah aku berusaha demi kawan, taunya dia ngapain? Demikian. Gak ada ucapan terima kasih. Terus aku pikir-pikir, iya ya, masa kecilku pun beda ya kan. Kemarin-kemarin baru ku tengok kan, ada iklan BBM naik, bukan iklan, berita. Itu berita, bukan iklan itu ya. Kalau iklan ya udah selewat, cing, hilang ini enggak, ini BBM naik. Kupikir-pikir, waktu aku SD ini harga bensin ini kan sekarang 4.500 ya. Kalau sekarang, kalau waktu dulu itu waktu aku kecil, aku SD lah itu tahun 97 lah. Bensinnya harganya masih 2.500. Masih murah aku tengok. Kalau kami orang Batak di Jakarta ini ya, bensin naik, kami nggak masalah. Bensin naik ya udah, tarif naik. Simpel aja, nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Misalkan bensin naik 1.000, naik 100 bensin. Ongkos kami di Petrom ini naik gope. Naik 200, kami 1.000. Ya. Tapi ada beberapa pekerjaan orang, bukan beberapa sih, ini satu, aku paling mau ya. Bensin naik, dia ikut-ikut naik. Padahal kendaraannya ini nggak pakai bensin. Tukang beca. Ya, tukang becanya minta naik. Aku lagi naik beca lah kan, naik sap, udah digoes dia kan, sap, cas, nyampe aja, sini bang, udah nyampe sini. Ku kasih lah, biasa ongkosku ini 8.000. Ku kasih lah dia 8.000 kan, cap, ku kasih 8.000. Biji mata lu kendor 8.000. Wah mak, kejam kali bapak ini pak. Emang berapa bang? 10.000. Kenapa bang 10.000? Kan bensin naik, saya juga naik. Ini sambil berpikir nih, entah mimpi entah apa ini ya, emosi aku kan. Bang, abang ini sebelah mananya yang pakai bensin? Betis abang diisi bensin? Dimulai dari yang sebelah betis kanan bu ya, katanya diisi bensin ya. Saking emosinya aku nggak kubayar pakai uang. Misalnya naik nih ya, bensin misalkan seliter 5.000 ya. Naik misalkan bensin nggak kubayar pakai uang, kubayar pakai bensin. Ku beli bensin ongkos 10.000 kan, ku beli bensin 2 liter. Nah, kau makan nih bensin ini. Dia bilang pakai bensin tadi kan. Dan perbedaannya apa coba kalau anak zaman dulu sama zaman sekarang? Cemilan ya, cemilan
Kalau anak zaman sekarang tuh senangnya yang instan-instan. Kalau kami zaman dulu itu ada proses meracik, kami itu diajarin juga. Kalau anak zaman sekarang instan, udah satu semua, udah beres, sudah. Kalau kami anak-anak zaman dulu itu, kami itu harus meracik cemilan kami. Ada pernah di sini makan anak mas? Itu dikasih bungkus itu belum nyatu bumbunya itu. Harus melewati proses kremes-kremes dulu itu. Masukkan bumbunya ya kan? Gosok-gosok. Baru kita makan. Kalau anak zaman sekarang langsung makan deh nih. Yang ketawa-ketawa tadi tua kalian ya. Masih makan anak mas. Minumnya soda gembira. Soda gembira juga itu, jangan salah. Dipadu dulu itu, ada soda, ada susu, dicampur dulu, diaduk, baru diminum ya kan? Itu anak zaman dulu tuh keren-keren. Ada lagi kalau makanya kalian lihat mahasiswa-mahasiswa reformasi itu kenapa mereka lantang merasikan pendapat mereka. Permen mereka aja dulu meledak di mulut. Poprok, kalian tahu yang meledak di mulut, protak. Dan kalau anak zaman sekarang ya, gengsi mereka itu tinggi berdasarkan apa? Koleksi gadget-gadgetnya, mainannya. Kalau anak-anak sekarang, mainannya makin mahal, makin gengsinya tinggi. Kalau kami dulu ini, koleksi kami itu menentukan kami itu keren apa enggak adalah koleksi Tazos. Ya. Usah dibeli, albumnya itu dibeli itu. Dan kalau orang-orang dewasanya yang dulu, itu kodenya ada gampang. Kalau sekarang kan modusnya kan gombal-gombal bapakmu ya. Kalau kode-kode orang-orang, kalau yang tengok aja yang udah kawin-kawin sekarang modusnya ini dulu nomor 1 kayak gini. Lu kalau gua ajak jalan ada yang marah nggak? Kalau nggak tiba-tiba baru ketemu langsung nanya, cowok lu anak mana? Aku nggak punya pacar. Nah, kalau zaman sekarang kan udah punya pacar juga apa belum? Kalau mau bawa aja nggak apa-apa. Udah punya pacar slow aja, relax. Sama-sama having fun ya kan? Yang paling gak enak itu ya kalau kayak aku nih sekarang ini susah main gombal-gombal kita ya, apalagi gombal-gombal bapakmu itu ya. Itu kalau orang Batak yang bikin jatuh-jatuhnya bukan ngegombal itu, menghina. Ya menghina itu. Kalau ada orang dari barat sana, onde mande Tuesday, rancak mana putriku, enak dia bisa menggombal dia. Ada yang dari timur dia, dari timur nih biasanya berima dia nih, dia pukulit eksotis, bibirnya manis, bikin hati meringis. Siapa kau pun nama nona manis? Tar, jangan sebelahnya ada anak kecil. Sekarang sumber air sudah dekat, bantu mama ambil air untuk rebus adik. Sekian aja dari saya Boris Bokir, terima kasih. Amak sebesar ini. Gue sebel banget sama pengamen Jakarta. Kenapa? Pertama, mereka so akrab. Entah kenapa setiap kali mereka nyamperin gue, mereka merasa gue adalah bagian dari keluarga mereka. Terus yang kedua adalah pengamen tuh punya cara sendiri untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Jadi kalau lu nggak punya receh buat ngasih ke mereka nggak akan marah, mereka nggak akan protes, mereka akan mendoakan lu. Doanya doa baik-baik dengan cara yang tidak baik-baik. Jadi kalau gue lagi makan mie di pinggiran, terus dia main, terus gue bilang sorry gue nggak ada receh, dia bilang oh iya nggak apa-apa, semoga panjang umur bro. Hah? Apa lu bilang apa? Iya, jelaskan kata-kata gue. Semoga keturunan mas sehat semua. Entah kenapa suasana warung Indo berubah jadi film mafia. Dan entah kenapa gue ikut nimbrungin dengan suara Roma Irama. Baiklah, kamu mau berapa? Ani, seikhlasnya. Ambil pundi-pundi harta saya. Gue jadi ingat waktu gue SMA, gue pernah ada pelajaran sosial, gue harus turun ke jalan dan gue harus tahu pekerja jalanan itu dapat menghasilkan berapa dalam satu hari. Di situ hari itu gue tahu pengamen di Jakarta itu penghasilannya gede. Dalam 1 jam mereka bisa menghasilkan 2 juta rupiah. Bayangin, 1 jam 2 juta rupiah. Hari itu juga gue tahu bahwa gue bisa menghasilkan 2 juta rupiah dalam waktu 1 menit. Pengamen itu gue rampok. Karena memang sekarang Jakarta tuh udah nggak aman banget. Jadi level kriminalitasnya udah tinggi, jadi penjambretan, penodongan tuh udah biasa banget. Tapi gue menemukan satu cara yang sangat efektif untuk menghindari penodongan. Lo tahu gue ngapain? Gue kemana-mana bawa roti, bawa mentega, dan gue bawa keju. Jadi kalau ada orang datang ke gue nodong pakai pisau, mana duit lo? Gue keluarin yang gue bawa. Kita bikin roti aja gimana? Saya bawa bahannya, kamu punya pisaunya.
Di sini ada yang masih kuliah tahun terakhir nggak? Tahun terakhir. Lu kalau di tahun terakhir itu, lu bisa mengetahui jenis-jenis mahasiswa di tingkat terakhir hanya dari satu pertanyaan. Ada 3 tipe mahasiswa yang bisa lu ketahui dari satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, lu habis lulus mau ngapain? Ada tipe mahasiswa yang gue tanya, lu habis lulus mau ngapain? Oh, gue mau S2. Dia mementingkan pendidikan. Ada yang gue tanya, lu habis lulus mau ngapain? Gue mau langsung kerja. Dia mementingkan karir. Ada satu jenis mahasiswa yang gue tanya, lu habis lulus mau ngapain? Dia bilang, gue habis lulus, gue mau party. Gue kasihan sebenarnya sama orang-orang kayak gini ya. Hidupnya berat amat. Masa mau dugem aja minimal harus S1? Aneh banget gitu. Tapi paling enggak ketika temen gue tanyain kayak gitu, berarti jelas mereka udah punya tujuan hidup. Karena gue percaya tujuan hidup lu itu bisa lu ketahui dari apa yang lu lakukan. Kayak gue pernah duduk sendiri di teras rumah gue, kayak gue pernah nongkrong gitu di teras rumah gue ngeliatin ada seekor kucing. Kucing ini lompat sana, lompat sini, lari-lari, ngejar kupu-kupu, nggak dapet. Gue duduk, terus gue meremehkan makhluk ini kan kayak, lihat nih makhluk, nggak punya tujuan hidup. Sampai gue sadar gue yang nontonin mereka 20 menit. Siapa yang nggak punya tujuan hidup? Paling nggak antara gue sama kucing ini aktivitas dia masih lebih punya tujuan. Makanya gue bingung gitu. Sebelum gue jadi stand up comedian, gue sebenarnya sempat interview kerja tuh, gue sempat nyoba interview kerja, dan gue tahu ketika lo interview kerja, pertanyaan yang paling penting tuh cuma 2. Pertama, apa kelebihan kamu? Yang kedua adalah bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan. Ada lagi pekerjaan yang menurut gue sangat aneh, kasir supermarket. Gue sangat sebel sama kasir supermarket, karena kasir supermarket selalu meremehkan gue. Dia selalu meremehkan ingatan gue sebagai pembeli. Lu pernah belanja di supermarket, lu beli roti, lu bawa ke kasir, sampai kasir di scan sama dia kan, tit. Lalu dia akan menanyakan satu pertanyaan yang meragukan ingatan lu, tit. Ini aja mas. Gue pernah beli roti ya, roti doang nih, gue nggak beli apa-apa lagi. Gue beli roti, gue ke kasir, di scan sama dia, tit. Ini aja mas. Ya lu lihat gue bawa apa lagi? Ini aja mas. Udah lah, gue tuh mau belanja, mau bayar, lu masa banyak nanya, udah gue mau pulang gitu. Udah gitu, yang kedua apa? Dia meragukan pengetahuan gue soal nominal uang. Dia meragukan pengetahuan gue soal uang. Habis di scan, 50.000 mas, gue ngeluarin uang 100.000, uangnya diambil, dia bilang apa? Uangnya 100.000 ya mas. Gue tahu itu gue keluarin dari dompet gue. Emang dia dengan nanya kayak gitu berharap gue jawab apa? Uangnya 100.000 ya mas? Masa sih mbak? Maksud gue gini ya, udahlah nggak usah banyak nanya, lu kerja aja jadi kasir gitu. Karena ini kebetulan yang belanja gue. Lu kebayang nggak kalau yang belanja, mohon maaf, ekonominya kurang mampu. Ini bisa sangat menyinggung loh. Jadi ada orang beli mie instan doang, sampai kasir di scan, tit, ditanya, ini aja mas. Saya tahu uang saya nggak seberapa mbak. Saya tahu penghasilan saya dikit, cuma bisa beli mie. Dia keluar nangis, gue tanya, lu kenapa? Kasirnya nggak punya hati. Maksud gue gini, kalau emang lu mau nanya-nanya ke konsumen, tanyakan pertanyaan yang bisa bikin konsumen tertarik beli barang lagi. Jadi mungkin lu semacam kasir merangkap mentalis. Jadi gue beli roti gitu ya, gue bawa ke kasir, di scan, tit, ini aja mas, iya ini aja. Anda yakin? Tatap mata saya. Di sebelah sana kami sedang promo deterjen, gratis piring cantik, silakan beli. Terus gue yang, oke, beli. Dan gue nggak suka juga reaksi orang yang berlebihan. Gue paling benci lihat reaksi orang yang berlebihan. Kayak di rumah nyokap gue, reaksinya selalu berlebihan. Entah kenapa setiap kali ada gelas atau piring yang jatuh dan pecah, reaksi dia berlebihan seolah dia polisi dan gue penjahat. Kalian pernah mengalami ini? Perang, jangan bergerak. Iya mah, iya. Oke, beling. Iya, jangan bergerak. Iya, nggak bergerak. Padahal pecahnya di sana. Ya udah Marian, ambilin sapu ya. Jangan gerak. Oke. Kamu tahu kan kenapa mama larang? Tahu. Karena menurut logika mama, belingnya bakal jalan. Nancep ke jantung gua mati. Logis.
Ini kan aneh banget ya. Dan lebih anehnya gue nurut. Gue menghabiskan 10 menit dia mematung ngeliatin nyokap gue nyapuin beling. Dia nyapunya jalan. Dan entah kenapa gue tumbuh dewasa mempercayai ajaran ini, tau gak lo? Itulah alasannya menurut gue kenapa gue gak akan pernah bisa jadi perampok bank. Kayak di film-film tuh gue gak akan pernah bisa. Karena kalau gue ngerampok bank, terus gue bawa lari duitnya, ada polisi ngejar gue, dia mau nembak gue, gak kena gue, kena kaca, dar perang. Mau kemana gue ya? Oke pak, saya nyerah. Ini duitnya, borgol saya. Polisinya bingung gitu, kamu serius mau menyerahkan diri? Iya. Entah kenapa dari kecil ibu saya bilang lebih baik masuk penjara daripada nginjek beling. Oke, sana Fest, thank you. Gue Rena Adriandi.